Ya, saudara, kita akan memulai pemahaman Alkitab pada malam ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu meskipun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan ini juga cara Tuhan menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Dalam pemahaman Alkitab ini, biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini tema yang dalam rangkaian pekan misi juga. Kita bulan Agustus selalu ada pekan misi, pekan misi. Tetapi karena dalam kondisi pandemi ini banyak kegiatan yang tidak dilakukan. Nah, hari ini saya mau mengangkat tema tentang amanat agung dengan pertanyaan, sudah membawa jiwa. Apakah kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Nah, saudara, sebelum memulai, saya ingin mengajak kita berdiskusi terlebih dahulu. Kita berdiskusi terlebih dahulu. Bolehkah saya bertanya dan nanti Bapak Ibu bisa menjawab di kolom komentar begitu? Apa sih hal yang paling menyulitkan ketika ingin memberitakan Injil? Hal apa yang paling berat? Kita tahu ya, memberitakan Injil tanggung jawab kita semua. Tapi boleh nggak ada yang bisa ketik di kolom komentar, yang paling berat kalau memberitakan Injil itu kayak apa sih gitu? Boleh nggak ada 1-2 orang yang memberikan komentar? Atau kalau merasa mudah nggak apa-apa juga, mudah karena begini-begini ada caranya gitu. Nah, saya ingin kita memulai dengan diskusi, walaupun Bapak Ibu hanya bisa berdiskusi di kolom komentar. Kalau mau memberitakan Injil atau mau memulai percakapan untuk memberitakan Injil, kira-kira hal apa yang dirasa paling sulit? Hal apa yang berat untuk dilakukan? Adakah yang mau menjawab? Silahkan di kolom komentar boleh. Saya akan terus mengulang pertanyaan ini karena ini kan sambil teman-teman yang baru bergabung juga supaya bisa mengikuti. Sembari yang lain yang sudah punya jawabannya boleh ngetik gitu ya. Nah, terima kasih Monica menjawab, dianggap kristenisasi, tidak toleransi antara agama. Terima kasih untuk jawabannya. Adakah lagi yang lain yang yang punya jawaban kira-kira kenapa atau apa hal yang paling menyulitkan untuk memberitakan Injil? Sementara kita tahu itu tanggung jawab kita. Tidak tahu cara yang tepat untuk memulai. Terima kasih Pak Andreas. Ya, benar. Seperti Monica bilang bahwa kita dianggap kristenisasi atau tidak toleran. Dalam konteks Indonesia betul itu sangat berbahaya ya kalau kita nggak hati-hati. Tapi yang praktis pun seperti Pak Andreas mengatakan nggak tahu cara yang tepat untuk memulainya. Ya, terima kasih Pak Andreas. Ada lagi yang mau menjawab? Kira-kira kalau memulai pembicaraan, ini Tante Pri, memulai pembicaraan ke arah sana itu mungkin bingung ya. Gimana harus memulai, sama seperti yang dikatakan Pak Andreas gitu. Jadi ada ketakutan dengan apa pandangan orang, tapi juga ada kebingungan dari dalam diri kita tuh mau memulai gimana gitu. Mau bingung mau berkata apa gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberi respon kira-kira kenapa sih
kita itu sulit untuk memberitakan Injil. Ada yang masih mau memberi respon? Hal apa yang membuat Anda merasa berat kalau mau memberitakan Injil? Hal apa yang membuat Anda merasa tidak mudah untuk memberitakan Injil? Kalau ada yang mau menjawab, kalau ada yang mau memulai atau sharing pengalamannya, boleh masukin di kolom komentar. Karena hari ini kita sedang berdiskusi tentang gimana sih memberitakan Injil gitu. Kadang dianggap teman so agamis, so alim. Nah, ini juga benar nih gitu ya. Terima kasih Ibu Mira Hartawan yang mengatakan bahwa kalau mau memulai bicara tentang Tuhan, tentang berita Injil itu bisa dianggap teman-teman so agamis, so alim. Nah, itu benar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memulai, waduh, apalagi kalau sama teman dekat gitu. Sudah biasa ceplos-ceplos sama teman, tiba-tiba mau ngomong sesuatu yang lebih rohani, bisa dicap so agamis sama teman-teman gitu. Oke, terima kasih Bu Mira untuk responnya gitu. Nah, teman-teman, kita beranjak dari satu pertanyaan pada pertanyaan berikutnya. Izinkan saya untuk bertanya yang lebih dalam lagi gitu ya. Kira-kira sepanjang perjalanan hidup ini sudah Kak Tuti menjawab belum terbiasa, bukan kebiasaan. Mindset dari kecil pemberitaan Injil tugas pendeta. Nah, itu benar gitu ya. Pandangan orang akan banyak persepsi, bingung juga, betul Kak Medi gitu. Nah, ini kayak jawabannya Kak Tuti ini menarik gitu, karena dalam mindset orang itu berita Injil itu tugasnya pendeta gitu ya, tugasnya penginjil, tugasnya misionari, tugasnya pendeta. Lalu yang lain mah kalau kita jemaat biasa nggak punya tugas tentang itu lebih penting, lebih utama pendeta. Ya, terima kasih. Itu ya memang ada gitu ya, bahwa pola pikir yang demikian ada di sekitar kita. Nah, saudara, apakah dalam perjalanan hidup Anda sudah pernah membawa orang untuk mengenal Kristus? Kita nggak usah ngomong bahwa orang itu sampai dibaptis gitu ya, tetapi paling nggak apakah ada orang yang kemudian tertarik bertanya tentang Tuhan pada Anda gitu? Pernah nggak punya pengalaman itu? Mungkin nggak usah diceritakan detailnya, tapi kalau misalnya pernah, silahkan ketik di kolom komentar gitu, pernah gitu. Bahkan sampai jadi Kristen atau sampai dia dibaptiskan gitu, boleh. Apakah pernah dalam hidup Anda membawa orang untuk mengenal Tuhan? Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Mbak Kanti, terima kasih untuk jawabannya, pernah membawa orang untuk mengenal Tuhan gitu. Ada lagi yang lain yang bersama ini Komedi pernah. Terima kasih untuk responnya. Jadi rupanya ada banyak di antara kita yang juga ya sudah pernah membawa jiwa kepada Tuhan gitu. Nah, saudara, pergumulan banyak orang Kristen sama seperti tadi yang sudah dikatakan gitu ya. Bu Inge menjawab pernah. Ya, terima kasih Bu untuk responnya gitu. Pergumulan kita itu sama. Jadi apa yang semua teman-teman pikirkan tadi itu jawaban orang Kristen pada umumnya. Bingung memulai, takut dianggap terlalu so alim, takut dianggap kristenisasi, mau bilang apa juga nggak ngerti memulainya gitu ya. Nah, saya mau mengawali ini dengan bercerita. Pertama kali waktu mengunjungi anggota jemaat, jadi ini masih calon pendeta dulu, lalu mengunjungi anggota jemaat yang sudah lansia.
yang sudah lansia. Dan kemudian ketika pertama kali saya bertemu dengan Oma itu, lalu saya memperkenalkan diri kepadanya. Saya bilang, Oma, saya Florida, calon pendeta GKI Ngage. Pertanyaan dia ke saya itu yang menghentak dan saya ingat terus sampai sekarang. Dia menanyakan begini, sudah berapa jiwa yang kamu bawa pada Tuhan? Saya kaget gitu, waduh ini pertanyaannya berat gitu. Lalu untuk saya nggak langsung menjawab karena bingung mau jawab apa saat itu. Lalu saya tanya, Tante kenapa? Oma kenapa tanya begitu? Dan dia menceritakan pengalaman hidupnya gitu. Ini orang awam, orang biasa yang menceritakan bagaimana upaya dia untuk membuat orang mengenal Tuhan. Mulai dari keluarganya yang gak Kristen, lalu akhirnya ngikut Tuhan, dan dia menceritakan. Jadi ketika dia bertanya, sudah berapa banyak jiwa yang kamu bawa untuk kenal Tuhan? Dari pertanyaan itu, saya rasa pertanyaan mendasar yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri gitu. Karena memberitakan Injil itu tanggung jawab kita semua. Membuat orang mengenal Tuhan itu tanggung jawab kita semua. Amanat agung itu perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Itu tidak bisa tidak. Orang Kristen kalau nggak memberitakan Injil ya nggak usah sebut jadi Kristen gitu. Memberitakan Injil itu wajib bagi kita orang Kristen gitu. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya memanggil kita untuk datang kepadanya, tetapi Yesus juga memanggil kita untuk pergi bagi Dia. Jadi tak hanya yang penting aku datang kepada Tuhan dan kemudian membawa segala hidupku kepada Tuhan, lalu selesai, yang penting beres urusanku dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita juga adalah setelah kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, what next? Ya pergi bagi Tuhan, pergi bagi Dia. Kita diutus untuk pergi bagi Dia. Nanti kita akan lihat bacaan kita. Kalau kita lihat pembandingnya di Markus 16 ayat 15, jelas sekali Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu perkataan Tuhan Yesus gitu. Jadi yang harus kita ingat-ingat adalah jangan cuma datang pada Tuhan membawa hidup kita. Tapi bersamaan dengan kita datang kepada Tuhan berarti kita siap juga untuk pergi bagi Kristus. Nah, mari kita membaca Injil Matius yang adalah amanat agung, saudara, yang kita tahu bersama. Teks ini adalah teks yang harus diketahui, yang semua orang Kristen juga mengerti gitu ya. Mengerti artinya tahu tentang cerita amanat agung itu. Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, nah ini perkataan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah saudara, ini ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, ada perintah yang jelas yang Tuhan berikan. Bahwa Dia Tuhan yang mengalahkan maut,
Dia ada beberapa waktu bersama dengan murid-murid pasca kebangkitan, kita tahu. Lalu setelah itu peristiwa kenaikan ke sorga, dan sebelum Yesus naik ke sorga, perintah ini diberikan. Kuasa telah diberikan, dan pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, perjalanan para murid kemudian menjadi menarik dalam kitab Kisah Para Rasul kalau kita lihat gitu ya. Jadi pasca kenaikan banyak cerita tentang Kristen mula-mula itu di kitab Kisah Para Rasul. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, ada banyak kesulitan yang mereka hadapi, tetapi mereka nggak menyerah. Saya membacakan salah satu contoh di Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Betapa para rasul pada saat itu, Paulus termasuk juga, ketika mereka mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, lalu semangat untuk pergi bagi Kristus itu menyala-nyala. Sampai Paulus mengatakan, aku sudah gak menghiraukan nyawaku. Yang penting adalah tugas pemberitaan Injil itu dilakukan. Ketika mereka menghadapi mahkamah agama di Kisah Para Rasul bagian-bagian awal, saudara, Kisah Para Rasul pasal 4, itu mereka juga udah gak peduli dengan nyawa. Bahwa yang penting tugas pemberitaan Injil itu harus dilakukan. Jadi ada semangat untuk tetap melakukan apa yang memang Kristus perintahkan kepada mereka. Ada ajaran yang memang harus mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil. Nah, ketika kita tahu bersama bahwa ini perintah Tuhan dan ini yang harus dilakukan, nah saudara, yang menarik saat ini adalah kehidupan di dalam gereja, persoalan dalam gereja, saudara. Persoalan apa? Gereja masa kini tuh, saudara, semangat saling menyalahkan itu tinggi gitu. Ini yang satu menuduh gereja A terlalu liberal, nggak bicara tentang Injil. Lalu si gereja yang satu lagi mengatakan itu terlalu injili. Lalu kemudian menuding di situ hanya bicara soal penginjilan, padahal Alkitab nggak cuma soal Injil. Ini jadinya saling menuding kehidupan bergereja, saudara. Padahal kita sama-sama murid Kristus, harusnya kita itu saling melengkapi gitu. Harusnya kita itu bukan saling menuding ini yang terlalu liberal atau ini yang terlalu injili, tetapi gimana kita memaknai dan menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Nah, saudara, kalau begitu mari kita fokus pada bagaimana kita mau memahami amanat agung dalam konteks kita sekarang, dan bagaimana amanat agung itu kita hidupi apapun profesi kita, dimanapun. Jadi sekali lagi ini mengklirkan yang pertama tadi yang menjadi respon Kak Tuti. Terima kasih sudah memberikan respon itu, yang mengatakan di pikiran banyak orang Kristen itu pokoknya penginjilan itu pekerjaannya pendeta, pekerjaan misionari, pekerjaan penginjil. Enggak. Penginjilan itu, pemberitakan Injil Kristus itu tugas kita semua. Nah, kalau tugas kita semua, sementara kita ini beda-beda profesi, kita punya pekerjaan yang berbeda-beda, lalu harus bagaimana gitu. Nah, kita akan memahami apa sih amanat agung itu dan bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, saudara, yang harus kita lihat dalam teks ini adalah amanat agung itu bukan satu-satunya ajaran Tuhan Yesus. Dia bukan bagian yang berdiri sendiri, seolah-olah tidak ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini yang harus kita pegang.
Jadi kalau ada gereja yang hanya mengagungkan amanat agung, ya salah juga gitu. Karena apa? Karena ini bukan pengajaran yang satu-satunya. Ini terkait dengan yang lainnya. Apa yang Yesus perintahkan itu tidak berdiri sendiri tanpa ada kaitan. Jadi perintah amanat agung itu perintah memberitakan Injil yang Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, tidak tiba-tiba terjadi atau terlepas dari konteksnya. Itu merupakan kelanjutan pelayanan yang harus dilakukan oleh para murid. Jadi kita tahu kehidupan Yesus, selama ia hidup dia memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, memulihkan yang terluka, membuat yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit pendarahan bisa sembuh. Yesus melakukan bagian itu. Yang mati ia bangkitkan, yang berdosa dia ampuni. Jadi Yesus melakukan itu, dan ketika Yesus sudah tidak ada di dunia, pengutusan untuk memberitakan apa yang menjadi pesan Kristus itu adalah kelanjutannya. Sederhananya begini, Yesus sudah melakukan semuanya itu dan sudah selesai di tengah dunia, dia akan kembali ke sorga. Lalu selanjutnya pekerjaan Yesus itu yang ia lakukan di tengah dunia harus dilanjutkan oleh para murid. Jadi di situ saudara, apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu kemudian harus dilanjutkan oleh para murid. Amanat agung tidak berdiri sendiri. Amanat agung ada keterkaitan antara apa yang Yesus ajarkan dengan apa yang harus para murid lanjutkan. Apa yang dilakukan Yesus selama ada di dunia, itu juga yang harus dilakukan oleh kita selama kita ada di dunia ini. Yaitu apa? Hadir untuk memberitakan kabar baik dan melakukannya dengan kasih. Itu dulu yang harus kita pahami tentang amanat agung ini. Nggak berhenti di situ, tidak berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Melanjutkan apa yang Kristus lakukan selama hidup di dunia, itu juga yang murid-murid harus lakukan. Ada dua hal penting dalam pengajaran Tuhan Yesus. Amanat agung, tapi yang kita nggak boleh lupa juga adalah perintah agung, saudara. Amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Kalau dalam kitab Markus dia katakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amanat agung, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas. Tetapi amanat agung itu nggak berdiri sendiri. Ada perintah agung yang juga saling terkait. Perintah agung tentu kita tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Juga kasihilah sesamamu. Artinya hukum kasih itu dengan hukum amanat agung ini, perintah agung dan amanat agung dua hal yang harus berjalan bersama. Gak bisa sendiri-sendiri. Amanat agung tidak bisa dilakukan tanpa perintah agung. Perintah agung menjadi tak berarti jika gak ada amanat agung. Amanat agung tanpa perintah agung yaitu mengasihi akan melahirkan apa? Orang yang berpikir bahwa orang lain harus ditaklukkan. Bukan dikasihi. Merasa superior. Ini kan warisan Injil dari kolonialisme. Jadi kita itu menerima warisan Injil itu yang modelnya penaklukan.
Jadi mereka membawa kabar Injil memang, tetapi mereka menguasai wilayah, lalu menganggap orang yang belum pernah mendengar Injil itu bodoh, orang yang nggak bisa. Jadi cara pandang mereka waktu memberitakan Injil ketika masuk ke Indonesia, kita harus akui cara mereka dengan cara prinsip yang sangat superior. Bungkusannya seperti kasih, tetapi ingin mengendalikan, ingin menguasai. Ada banyak wilayah Indonesia yang dikuasai. Mereka bawa agama Kristen, tapi mereka menindas juga gitu. Nah, padahal nggak begitu, saudara. Amanat agung tanpa perintah agung, memberitakan Injil tanpa kasih akan melahirkan cara berpikir yang orang lain harus ditaklukkan. Padahal Kristen nggak begitu. Itu bukan kasih, perasaan superior. Hanya saja dibungkus atau memakai topeng kasih. Tapi kalau perintah agung saja, kita hanya bilang kasih saja tanpa mau memberitakan Injil, tanpa amanat agung, saudara, akan apa? Akan menjadi orang Kristen yang sangat kompromistis. Oh, semua agama sama, kebenaran menjadi relatif, menjadi nggak penting. Pokoknya semua yang penting berbuat baik, semua sama kok gitu. Nggak bisa, kita tetap harus punya identitas. Kalau cuman kita bicara perintah agung, kita nggak mau melakukan amanat agung, jatuh-jatuhnya yang bahaya adalah kebenaran itu seolah-olah relatif, sama semuanya. Menjadi sangat kompromi. Bahkan bisa mengatakan, oh ya semua agama sama, ya udah mau kemana, mau gini. Nggak bisa. Kita tetap punya identitas. Amanat agung, perintah memberitakan Injil, dan perintah agung mengasihi Allah dan mengasihi sesama harus dilakukan barengan. Nanti kita akan melihat titik temunya di mana antara amanat agung dan perintah agung ini. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana kita mengabarkan Injil? Apa arti mengabarkan Injil? Kalau Anda pernah baca koran, saudara, saya mau memberikan penjelasan yang sederhana. Kalau ada koran dan kita baca, kita itu diberikan kebebasan untuk melihat mana yang kita bisa terima dari berita itu. Koran yang ada itu tidak pernah memaksakan kita harus sejalan dengan pola pikir penulis. Memberitakan Injil, mengabarkan Injil itu kira-kira begitu. Tugas kita itu mewartakan. Kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti seperti yang kita sampaikan. Kita nggak boleh untuk itu yang disebut kristenisasi itu. Injil itu berkaitan erat dengan kasih. Kalau sudah ada pemaksaan, nggak bisa. Mengabarkan Injil itu tidak pernah mengenal pemaksaan atau provokasi karena pilihan ada pada pihak yang menerima berita Injil. Jadi sekali lagi, tanggung jawab menerima Injil atau tidak ada di si penerima berita. Kita cukup memberitakan. Kita cukup menyampaikan, jangan pernah memaksakan. Kalau kita udah memaksakan, kita sudah tidak melakukan lagi dengan kasih. Dalam kasih itu nggak ada paksaan. Mewartakan Injil juga nggak mengenal target. Pokoknya gue harus jumlahnya berapa, enggak. Tapi lakukanlah dengan cinta kasih. Nah, gimana kita melakukannya? Yang pertama, saudara, kalau dari kita perspektif Injil Matius, yang pertama tugas pemberitaan Injil itu kita tahu disertai dengan kuasa. Kuasa dari siapa ya? Dari Tuhan. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa pemberitaan itu dari Tuhan. Apa artinya? Tuhan mau memakai kita untuk memberitakan Injil. Kita bergerak atas kuasa dari Tuhan. Kuasa itu yang menolong kita untuk yakin akan tugas kita.
Kita nggak perlu merasa nggak mampu karena kita tahu Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Kita ini hanya melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti bahwa kuasa itu dari Tuhan, itu yang akan menjadi ringan di hati kita ketika kita memulai. Di situ dulu. Bukan dari apa yang aku bisa, tetapi mulailah dari apa yang aku punya. Apa yang Anda punya? Kuasa dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dipercayakan, diberikan kuasa itu kepada kita. Nah, ini yang paling mendasar yang harus ada di hati kita. Kalau kita mulai dengan apa yang aku bisa, apa yang maksudnya kemampuanku, kita sulit. Kalau mulai dari aku berat. Tapi kalau kita mulai dari Tuhan yang memberikan kuasa, maka kita bisa untuk melakukannya. Kita ini hanya melanjutkan. Tapi yang kedua yang juga penting di dalam sikap pemberitaan Injil adalah sikap pemberita. Nah, ini saudara yang menarik. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius itu dikatakan begini yang tadi kita baca. Ini supaya perspektif kita itu menjadi perspektif yang utuh ketika kita bicara pemberitaan Injil. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Yesus tidak mengatakan begini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Tetapi muridku, muridnya Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil ini, jadikan semua bangsa murid Kristus, bukan murid kita. Artinya apa? Posisi kita sama-sama murid. Kita adalah murid. Orang lain yang kita mau beritakan tentang Injil itu kita juga harus dalam perspektif murid. Satu level yang menjadi berat dalam pemberitaan Injil karena apa? Kita seperti menempatkan diri pada level guru gitu. Level guru di mana sepertinya harus tahu segalanya, bisa segalanya. Padahal Yesus nggak bilang begitu, saudara. Kalau kita adalah murid dan Yesus meminta jadikan semua bangsa muridku, artinya murid Tuhan Yesus, kamu ini loh sama-sama murid. Mulailah dengan perspektif kita sama-sama murid, sama-sama belajar, sama-sama saling menghargai, sama-sama memahami posisi orang lain. Jadi perspektif itu, perspektif kesetaraan itu akan menolong kita untuk bisa memulai memberitakan Injil. Kalau kita merasa bahwa tunggu kita tahu semuanya, kita udah mau lompat di level guru, padahal Yesus perintah kepada murid-murid, jadikan mereka murid-muridku, murid-murid Tuhan Yesus, bukan murid-murid kita gitu. Jadi kita sama-sama kok masih belajar. Tuhan Yesus nggak meminta yang sulit untuk kita lakukan. Kamu sebagai sesama murid, ya sudah saling belajar. Kamu bisa memulai dengan apa yang sederhana di dalam kehidupanmu. Nah, contoh dalam Alkitab itu yang menarik, saudara, di Yohanes 9. Yohanes 9 yang tentang orang buta yang dari lahir itu. Ketika ini siapa yang berdosa, orang tuanya, anaknya kok bisa dia buta dari lahir gitu kan. Tetapi kan saudara, ketika orang itu sembuh, lalu ada banyak orang-orang yang merasa bahwa apa yang dia alami itu kok luar biasa, sementara mereka masih menilai Yesus orang berdosa, dia sama dengan manusia biasa. Kami tahu dia itu orang berdosa, tapi kenapa kamu bisa melihat gitu kan? Apa jawaban orang buta itu? Entah dia orang berdosa atau bukan, seperti tuduhan orang-orang itu, aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah sekarang
Oleh karena dia, mataku bisa melihat. Nah, saudara, pengalaman hidup ternyata yang penting. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang sehat secara rohani, tapi kemudian berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Rupanya penginjilan tidak harus dimulai dengan hal yang berat. Menceritakan pengalaman hidup kita berjumpa dengan Tuhan, itu kita sudah melakukan tugas kita. Jadi jangan anggap enteng ketika kita memberikan kesaksian tentang pengalaman hidup kita. Itu bagian dari pemberitaan Injil. Ketika kita mengalami sesuatu dan kita kemudian membawa pengalaman itu sebagai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu bagian dari memberitakan Injil. Orang buta yang dikatakan dalam Yohanes 9, saudara, akhirnya ada banyak orang yang mau menerima Tuhan hanya karena apa? Pengalaman hidupnya yang dia ceritakan. Kamu mau ngomong apapun tentang Tuhan Yesus, aku gak peduli. Tapi yang aku tahu karena dia, aku bisa melihat. Nah, saudara bayangkan. Itu hal yang sederhana aja ungkapan dia. Tetapi membuat orang akhirnya mau mengikut Tuhan. Nah, kita pun demikian, saudara. Jangan anggap pengalaman-pengalaman dalam tanda kutip yang kita alami yang membuat kita takjub itu sebagai kebetulan. Bukan. Itu karena Tuhan dan kita harus menceritakan itu sebagai cara kita memberitakan Injil. Jangan anggap sederhana, kebetulan cuman begini. Jangan. Apa yang memang terdorong untuk kita ceritakan, lakukan. Itu cara kita untuk memberitakan Injil. Sebagai cara kita sadar bahwa kita masih sama-sama murid. Kalau aku mau menceritakan ini bukan berarti aku sudah lebih dari kamu. Kita sama-sama belajar. Tapi ini yang aku tahu. Dalam kesulitan ini, aku mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menceritakan itu, kita nggak cuman bercerita bagaimana kita lolos dari persoalan itu, tetapi kita harus sampai membawa orang melihat bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kita. Jadi selalu dibawa pada kuasa Tuhan, karena Tuhan. Itulah kesaksian. Itulah memberitakan Injil pada masa kini. Kalau memang kita bukan orang-orang yang dikaruniakan secara khusus untuk benar-benar face to face untuk berhadapan dengan orang untuk memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, saudara, tentang baptislah. Nah, ini baptisan ini menjadi menarik. Menjadi murid, saudara, adalah kerelaan untuk mengikut Tuhan. Tandanya dengan apa? Baptisan. Nggak ada istilah saya mau ikut Tuhan tapi kemudian nggak mau dibaptis, nggak bisa. Beberapa kali, saudara, kalau ada kata kesasi, selalu ada pertanyaan itu. Kalau misalnya saya ya ikut Tuhan, tapi kalau saya nggak mau dibaptis ya nggak bisa. Tetap baptisan tanda dan metre. Tanda bahwa kita benar-benar mau ikut Tuhan, dan metre sebagai pengikat. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Jadi baptislah mereka sebagai cara kita untuk membawa orang menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Juga sebagai tanda orang yang benar-benar mau mengikut Tuhan itu berkomitmen. Oke, aku mau. Dan aku berkomitmen untuk mengikat diri dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Dan yang keempat dalam bacaan kita itu dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Nah ini saudara, baptisan itu bukan akhir. Ada banyak orang yang penting dibaptis. Ada banyak gereja pokoknya dibaptis di lapangan sejumlah banyak orang, itu nggak salah. Tapi harus ada kelanjutannya setelah dibaptis apa. Kalau kemudian kita yang penting rame-rame dibaptis lalu ditinggal, kita salah.
Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengatakan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi kita nggak bisa membiarkan mereka itu berjalan sendiri, saudara. Sudah baru mengenal Tuhan, lalu yang penting udah dibaptis, kita senang nih bawa jiwa, terus kita biarin. Dia bingung dengan imannya. Nggak bisa, kita harus mendampingi. Kita harus mengajarkan. Kalau kita nggak bisa, kalau kita kesulitan, tentu kita bisa melibatkan pihak lain. Artinya pihak gereja menitipkan dan sebagainya supaya dibimbing secara rohani. Jadi, disinilah kita lihat titik perjumpaan antara amanat agung dan perintah agung yang tidak bisa dilepaskan. Beritakan Injil, oke, baptislah mereka, oke, tapi jangan lupa ajarkan mereka melakukan yang kuperintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Perintah agung itu. Disinilah dua hal ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, supaya kita nggak terlalu panjang, saya mau mulai dengan yang bertanya dulu ya. Tadi ada pertanyaan, apa identitas kita sebagai orang Kristen? Nah, ini dari Bu Peggy gitu. Identitas sebagai orang Kristen pasti melalui baptisan dan sakramen gitu ya. Identitas kita. Tetapi yang paling penting adalah identitas itu bukan hanya persoalan bagaimana secara resmi aku diterima sebagai orang percaya, menjadi anggota gereja. Bukan cuman itu, apalagi cuman sekedar yang penting di KTP di Indonesia kan masih ada agamanya Kristen. Enggak. Identitas kita lebih pada gaya hidup kita. Jadi identitas dan gaya hidup itu harus melekat. Identitas kita adalah cara hidup yang bisa membuat orang kemudian menjadi tertarik dan mau mengenal Tuhan. Ada lagi tadi pertanyaan, bagaimana memulai penginjilan kepada orang yang belum kita kenal? Nah, saudara, memulai penginjilan kepada orang yang belum kita kenal perlu berhati-hati. Hati-hati dalam arti apa? Kita tuh harus kenal dulu orangnya, harus tahu. Tapi kalau toh kita nggak tahu, mulai dari menceritakan, mulai dari berbicara, ngobrol. Kalau saya misalnya ya belum mengenal gitu, tetapi selalu mulai dengan apa? Ngobrol, bercerita, apa yang kalau dulu sebelum pandemi misalnya harus naik taksi, naik taksi online atau apapun itu biasanya mau ngawali percakapan. Ngobrol, tanya keluarganya, jadi mulai dengan percakapan yang sederhana. Nggak harus sampai akhirnya dia mengikut Tuhan, nggak juga, tetapi bisa kita mulai sharing juga apa yang kita alami di waktu yang singkat itu. Atau paling sederhana kalau belum mengenal dan kemudian kita memulai percakapan dengan menanyakan keluarga atau pekerjaan atau apa gitu. Lalu ketika dalam percakapan itu kita ya menyapa, kita bisa ketika dia mulai terbuka berbicara, kita bisa ngomong bahwa aku akan mendoakanmu. Tapi benar loh saudara, Anda harus mendoakan, jangan cuma menjanjikan untuk mendoakan. Hal-hal sederhana itu kalau kita nggak mengenal. Mulai dari percakapan-percakapan sederhana. Saya memulai dengan update status dan story di WhatsApp. Saya amini saja bahwa saya memberitakan kabar baik, melakukan tugas saya, apapun pendapat teman-teman saya serahkan pada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk Gloria yang memberikan komentar gitu ya. Ya memulai dengan hal yang sederhana, upload status, story dan sebagainya gitu. Saya punya teman yang rajin bener, dia itu upload statusnya itu status WhatsApp tentang firman Tuhan. Tapi saudara, suatu saat ada orang yang sedang ada dalam persoalan dan dia merasa itu kata-katanya kok pas untuk dia, padahal dia nggak mengenal Kristus, saudara. Dia bukan orang percaya dan dia merasa bahwa itu kata-katanya kok bagus. Kamu kok bisa nulis yang bagus gitu?
Padahal itu kutipan firman Tuhan. Jadi lakukanlah, it's okay. Itu hal yang baik gitu. Kita nggak tahu respon orang, kita nggak mengerti siapa yang berdampak dengan apa yang kita ceritakan gitu ya. Tetapi lakukanlah gitu. Saya mau kasih contoh tentang burger. Saya selalu punya untuk saya sendiri gitu ya. Misi burger menurut saya. Misi burger itu apa, saudara? Burger itu kan kita tahu ada roti bagian atas, lalu di bagian bawahnya juga ada roti. Tinggal isinya ini apa? Mau daging sapi, mau daging ayam, mau yang organik, mau yang enggak, apapun itu isinya tergantung kita. Tetapi atas dan bawahnya itu selalu sama, roti itu kan. Nah, misi itu penginjilan itu saya selalu menggambarkan dengan itu. Atasnya itu kuasa dari Tuhan. Roti atasnya. Roti bagian bawahnya itu apa, saudara? Janji Tuhan, aku menyertai. Udah aman nih. Aman nih, di tengah-tengahnya ini akan aman, gak akan tumpah karena ketutup dari atas, aman karena ada kuasa dari Tuhan. Lalu dari bawah aman, seperti burger, roti yang di bawah itu yang akan menampung segala isi dari burger itu, yaitu penyertaan Tuhan. Kan Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tinggal isinya apa? Yang mulai dari saya mau bercerita tentang pengalaman tentang Tuhan, mulai dari saya mau memberitakan Injil secara face to face, atau mulai dari saya mau melakukan apa yang baik. Jadi kita bisa memilih. Sembari kita yakin kuasa dari Tuhan sudah menaungi kita, perlindungan Tuhan akan membuat kita aman. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kata Tuhan. Aman kita. Aman dalam arti bukan tanpa tantangan. Aman artinya apapun itu, hidup kita ini sudah di tangan Tuhan. Tinggal isinya, mau nggak menjadi saksi. Pengalaman yang kita alami tak hanya sekedar kebetulan, tetapi pengalaman dari Tuhan. Tetapi karena pertolongan Tuhan dan kita mau bagikan itu. Tapi yang paling penting, saudara, kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil dan membawa orang mengenal Kristus jika kita tidak pernah mendoakannya dan meminta kepada Tuhan. Kalau Anda ingin membawa orang mengikut Tuhan, itu harus menjadi bagian dari doamu. Kalau kita nggak pernah mendoakan itu, terus mau ujuk-ujuk kita mau membawa orang mengenal Tuhan, agak kesulitan. Tapi kalau kita terus mendoakan, entah kapan Tuhan mau kasih ya terserah, tetapi kita terus mendoakan, selalu akan ada jalannya. Jadi mendoakan supaya kita bisa, supaya kita mampu membawa, itu juga penting. Nah, di dalam konteks di Indonesia, saudara, kita tidak pernah dipanggil untuk kristenisasi. Tuhan juga nggak mau kok kayak begitu. Tuhan mau mereka menjadi murid, artinya apa? Sesuatu yang bisa kita jangkau, kita bisa berjalan bersama, kita bisa dampingi, kita bisa ngobrol jadi teman. Sesama murid saling menghargai, kita nggak perlu menjelek-jelekan agama lain. Even kamu baru menjadi Kristen, tidak perlu juga menjelekkan agamamu yang sebelumnya. Tidak perlu. Karena apa? Amanat agung dan perintah agung itu berjalan bersama. Kita tetap harus mengasihi. Panggilan kita untuk mengasihi. Kita harus mampu membuat orang merasa bergembira dengan pengalaman iman mereka ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Bukan kemudian bergembira karena menjelekkan yang sebelumnya. Jadi dalam konteks kita sebagai di tengah Indonesia, dalam konteks kita dalam kepelbagaian, kita harus tetap menghargai keberadaan sesama kita. Sembari kita tetap melakukan bagian kita, biarlah keputusan ada di tangan mereka. Jangan memaksakan, jangan juga menjelekkan agama orang lain hanya demi menjadi satu dengan agamamu. Nggak perlu.
Tuhan nggak mengajarkan kita seperti itu. Biarlah kalau dia mau mengikut Tuhan, benar-benar pengalamannya sendiri, perjumpaan dengan Tuhan. Bagian kita cuman menjadi saksi. Banyak cara. Dengan Anda membuat status, dengan Anda menceritakan, dengan banyak hal. Kita nggak tahu yang baca itu siapa, tapi kalau kita punya tujuan yang baik, selalu ada orang yang akan bisa melihat. Dan mereka bisa tersentuh. Bisa jadi kita nggak tahu juga dia tersentuh atau dia akhirnya mengikut Tuhan karena cerita kita, tapi kita sudah melakukannya. Jadi saudara-saudara, hari ini ada lagi yang mau bertanya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Takutnya mana yang lebih mudah, menginjili orang yang kita kenal atau yang belum kita kenal? Saya pikir bukan lebih mudah, gampang atau sulit yang belum kita kenal atau yang belum kita kenal. Dua-duanya ada sulitnya, dua-duanya ada gampangnya. Kalau belum kita kenal, enaknya apa saudara? Kita cerita aja bebas. Misalnya kita di taksi, kita ketemu orang, kita di bandara lagi nganggur, ada orang di sebelah kita, ya kita bisa ngobrol bebas sembari kita menceritakan atau berbicara, kita menyisipkan tentang Tuhan di situ. Gampang banget, habis itu selesai, kita nggak ketemu lagi gitu. Tetapi kalau yang kita kenal, keuntungannya juga adalah kita bisa maintain terus relasinya, kita bisa ada pertemuan selanjutnya gitu. Jadi sama-sama sih, tidak menjadi lebih mudah karena kita kenal, tidak menjadi lebih sulit karena nggak kenal, nggak juga. Semua ada porsinya, sama gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya udah menjawab semua. Jadi saudara, di waktu yang tinggal singkat ini, waktu kita berbatas, yang pertama saya mau berkata bahwa membawa kabar baik, memberitakan Injil tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab pendeta, tanggung jawab jemaat, tanggung jawab orang Kristen tepatnya. Tapi yang kedua, biarlah kita ingat seperti burger itu. Kuasa dan penyertaan Tuhan itu sudah ada, melingkupi kita. Ibarat roti atas dan roti bawah. Tinggal isinya kita mau melakukan dengan cara apa. Ada orang yang dikaruniakan untuk bisa berbicara. Langsung to the point. Ada orang yang kemudian bisanya dengan bersaksi, melakukan hal yang baik. Bercerita tentang Tuhan, bekerja dengan sepenuh hati, mengasihi karyawan, mengasihi orang bawahan, peduli kepada orang lain. Itu juga cara kita memberitakan Injil. Cara hidup kita. Sama seperti orang buta tadi, itu jadi contoh banget. Orang mau ngomong tentang Tuhan, tentang siapapun, tentang dia, aku gak peduli. Yang penting adalah karena dia aku hidup. Nah, semangat itu yang harus kita ceritakan. Dan sekarang ada banyak pengalaman yang bisa kita pakai, media yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Lewat cerita-cerita kita, status Anda seperti tadi yang disampaikan juga gitu. It's okay, lakukan. Sebagai cara kita untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita kristenisasi. Ketika Tuhan mengatakan jadikan mereka murid, Tuhan juga reminder, kamu juga murid, mereka juga murid, sama-sama murid, udahlah. Gak usah merendahkan yang lain. Tapi biarlah kita belajar bersama. Jangan tunggu level guru baru memberitakan Injil. Sekarang kita menjadi murid aja kita udah bisa memberitakan Injil. Mulai dari mana? Mulai dari doa terlebih dahulu. Minta Tuhan kasih orang yang bisa Tuhan tunjukkan untuk aku bawa dia dalam Tuhan. Kalau nggak pernah berdoa, kita juga akan sulit. Tuhan nggak ngasih-ngasih gitu. Tapi kalau kita doakan ada saja. Ada saja. Entah tetangga, entah orang kita ketemu di mana, ketemu di kafe juga bisa. Ada saja caranya. Asalkan kita mulai dengan mendoakan terlebih dahulu. Oke, itu dari saya, saudara. Waktunya sudah ini, daripada nanti kepotong ya, karena live Instagram cuma 1 jam.
Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih kita sama-sama belajar tentang penginjilan, tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua. Biarlah amanat agung itu kita lakukan berbarengan dengan perintah agung dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab malam ini, dan biarlah kami boleh belajar untuk melakukan tugas kami memberitakan Injil. Tuhan menolong kami supaya kami mampu melakukannya. Dan biarlah dalam doa kami setiap hari, kami juga meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengirimkan mereka berjumpa dengan kami, dan Tuhan mau pakai kami dalam segala keterbatasan untuk membuat mereka menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Jika ada yang mau bertanya lebih detail dan sebagainya, boleh kontak saya di WhatsApp, di telepon, atau di DM Instagram juga boleh. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.